Hai semua, kali ini saya mau bikin nastar cube. Ini sensasi rasanya lebih ke tekstur renyah. Untuk rasanya sendiri, dia ini padu padan mentega dan margarinnya enak banget, pas banget. Terus untuk bentukannya bisa disesuaikan dengan selera. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Baiklah, langsung aja langkah pertama kita siapkan wadah. Ini bisa di mix menggunakan balon whisk aja, nggak perlu pakai mixer, nggak masalah. Di sini ada mentega dan margarin yang takarannya seimbang, atau bisa dibanyakin menteganya kalau suka. Tapi kalau bisa jangan margarin semua ya, biar rasanya lebih enak. Kemudian ini akan kita mix bersamaan dengan gula halus. Nah, karena gula halus itu cenderung dia menggumpal, jangan lupa kita ayak dulu. Dan setelah diayak, kita mau mix menggunakan mixer, tapi nggak pakai mixer juga bisa banget karena ini di mixnya cuman sebentar banget, nggak nyampe 1 menit, jadi cuman sekedar dia rata aja. Oh ya, jangan lupa masukin telurnya juga sekalian. Di sini kita pakai 2 butir kuning telur. Setelah cukup rata, kemudian kita menambahkan bahan lain. Di sini ada tepung maizena, juga kita pakai susu bubuk. Di mix sebentar lagi aja. Kemudian setelah ini kita tinggal sisihkan mixernya. Kita mau aduk pakai spatula aja, karena kita ngaduknya juga prosesnya sebentar-sebentar aja. Kita mau tambahkan tepung terigu. Nah, di sini dia nih, menggunakan tepung terigu yang protein rendah atau yang kunci biru, ini menentukan sehingga nanti nastarnya akan lebih renyah. Tapi kalau mau lebih lembut, lebih lumer ya, bisa juga ditambahkan dengan tepung protein sedang, bisa separuh-separuh gitu. Nah, ini kalau udah ditambahkan tepungnya jangan lupa sambil diayak juga ya, lalu kita aduk sebentar sekedar rata aja. Setelah cukup rata, baiknya kita simpan dulu di kulkas lamanya sekitar 15 menitan sambil kita siapkan selainya mungkin. Nah, ini udah disimpan di kulkas, tinggal kita bentuk aja sesuai selera, membentuknya kayak gimana aja. Dan kebetulan saya lagi pengen ngebentuk kotak. Dan ini isian selai nanasnya homemade, saya pernah juga bikin videonya. Kemudian kalau selainya kering seperti ini, nggak dibulet-buletin juga nggak masalah ya. Tapi kalau mau lebih cepet supaya ngebentuk nastar lebih cepet, boleh juga selainya dibulet-buletin dulu. Dan takarannya ini setengah sendok makan, jadinya sebesar ini dibentuk kotak. Atau sesuai selera, mau lebih besar atau lebih kecil nggak masalah. Kalau udah, tinggal kita tata di loyang. Loyangnya nggak perlu dialasi baking paper juga nggak apa-apa sebenarnya. Lakukan sampai semuanya selesai.
Setelah selesai, ini dia jadinya segini satu loyang, tapi ini terlalu rapat, nanti dia agak mengembang sedikit, dia jadi lebih menempel. Dipanggang di suhu 150 derajat lamanya 35 menit, api bawah aja. Kemudian setelah matang, nanti kita mau oles, ademkan dulu, lalu kita mau oles dengan 1 butir kuning telur, minyak sayur, dan susu kental manis. Diaduk rata dulu. Kemudian menggunakan kuas kecil, kuas khas nastar yang untuk mengoles. Nanti tinggal kita oles nastar yang sudah matang dan sudah adem. Jadi ini nastarnya dipanggang tadi, itu dia sudah matang. Tinggal kita oles aja. Satu resep olesan ini cukup untuk 2 kali pengolesan, dan itu udah cukup glowing untuk semua nastar ini. Lakukan sampai selesai ya. Setelah ini nanti kita panggang lagi untuk sekedar mematangkan olesannya aja. Jadi sekitar 10 menitan aja saya pakai api atas. Dan kalau udah dioles begini lalu dipanggang 10 menit menggunakan api atas, itu udah pasti pengolesnya, bahan pengolesnya pastinya sudah matang. Dan ini dia nih hasilnya yang udah dioles semua dan siap untuk dipanggang lagi. Nah ini dia nih hasilnya, dia udah ada yang nggak rata ya panasnya, jadi udah ada yang terlalu kecoklatan, tapi dia glowing kan, halus mulus, nggak ada yang retak, terus nggak mengembang berlebihan juga, masih membentuk kotak. Dicoba di rumah ya, untuk rasanya dia lebih renyah dan ini enak banget. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kue kering apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Salam sehat selalu. Terima kasih yang udah subscribe. See you next video. Bye bye.